rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Bukan tanpa alasan lantaran kurangnya stok hingga nilai beras di negeri jiran yang tinggi. Pastinya ia melibatkan kartel yang mengawal pasaran beras tempatan. Ia dipahamkan banyak beras-beras tempatan hanya ditukar kampitnya kepada beras import. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Malaysia ditolak Indonesia untuk impor beras, alasannya bikin malu. Malaysia kembali mengalami momen memalukan setelah permintaannya untuk mengimpor beras dari Indonesia ditolak oleh pemerintah. Penolakan ini menjadi tamparan keras bagi negeri jiran yang selama ini bergantung pada impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya. Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa stok beras dalam negeri harus diprioritaskan untuk rakyat sendiri, terutama di tengah ancaman krisis pangan global dan cuaca ekstrim yang mengancam produksi pertanian. Alasan penolakan Indonesia ini semakin mempermalukan Malaysia, mengingat selama ini negara tersebut sering bersikap arogan dalam hubungan bilateral, termasuk klaim sepihak atas budaya dan makanan khas Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya tentang stok beras, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap ketahanan pangan nasional. Kami tidak bisa mengorbankan kebutuhan rakyat sendiri hanya untuk memenuhi permintaan negara lain, tegas Menteri Perdagangan Indonesia. Penolakan ini memicu kecaman dari berbagai pihak di Malaysia yang menyadari betapa tergantungnya mereka pada pasokan beras dari Indonesia. Sejumlah warganet bahkan menyesalkan kebijakan pemerintah mereka yang gagal membangun ketahanan pangan mandiri. Di sisi lain, masyarakat Indonesia menyambut baik keputusan ini, melihatnya sebagai bentuk kedaulatan negara yang tidak lagi mau dipermainkan oleh tetangga yang sering tidak menghargai hubungan baik antara kedua bangsa. Permintaan Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia kembali mencuat di tengah krisis pangan yang mereka alami, yang dipicu oleh praktik curang kartel beras nakal di dalam negeri. Kelompok mafia pangan ini diduga menimbun stok beras dan memanipulasi harga, sehingga pasokan untuk masyarakat menjadi langka dan harga melambung tinggi. Alih-alih memberantas praktik korup ini, Malaysia justru berharap bisa mengandalkan impor dari Indonesia, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah mereka dalam menangani akar masalah ketahanan pangan sendiri. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Bukan tanpa alasan lantaran kurangnya stok hingga nilai beras di negeri jiran yang tinggi. Dalam paparan Rapat Kerja Nasional Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia 2025 di Auditorium Kementan Selasa siang, Amran menyebut Malaysia tertarik untuk impor beras dari Indonesia. Amran menanggapi dengan menyebut Indonesia belum dapat ekspor beras karena menjaga stok dalam negeri dan mengantisipasi iklim yang kurang bersahabat saat musim panen. Menteri Pertanian menjelaskan bahwa Malaysia tengah menghadapi lonjakan kebutuhan beras, sementara produksi domestik negara tersebut hanya mampu memenuhi 40 hingga 50% konsumsi. Malaysia saudara kita memohon bantuan kalau bisa dibantu beras Pak Benas. Tapi saya katakan jangan dulu kita lihat iklim jangan sampai tidak bersahabat. Kemudian yang kedua, Menteri Pertanian Jepang tanggal 9 juga datang karena harga beras di sana hampir 100.000 per kilogram, 90.000 per kilogram. Di Malaysia juga cukup tinggi dan semua kekurangan beras Malaysia hanya memenuhi kebutuhannya 40-50%. Hari ini satu perkara yang pelik berlaku. Beras tempatan hilang dari pasaran, sedangkan negara mengeluarkan sebanyak 62% makanan ruji ini tidak sampai
30% diimport. Pastinya ia melibatkan kartel yang mengawal pasaran beras tempatan. Ia dipahamkan banyak beras-beras tempatan hanya ditukar kampitnya kepada beras import. Aku bagi tahu ke hampa, terus terang aku bagi tahu. Aku tak minat politik cara Yahudi dan Nasrani ni. Meluat. Demokrasi tu bukan cara Islam. Tu cara kapiak Yahudi Nasrani. Cuma apa yang diberitahu oleh kita punya MB Kedah ni benda betul. Beras tempatan ni kartel dah buat tai. Benda yang paling aku concern sekali adalah aku kesian dekat orang-orang miskin. Sebab apa? Harga beras tempatan dengan harga beras import ni jauh beza. Orang miskin ni, mereka nak makan susah, nak bayar bil susah, nak bayar sewa susah. Sekarang ni nak cari beras, nak makan diri dia, keluarga dia pun susah. Sebab beras tempatan tak ada. Tolonglah tengok orang susah sama. Apa benda yang kerajaan buat sekarang ni sampai beras pun habis? Isu beras melibatkan tentang soal keselamatan makanan negara ataupun nama lain sebagai keterjaminan makanan atau bahasa mudahnya adalah food security. Masalah Malaysia, kita hanya ada 65% SSL. Bermakna 35% ataupun 1 juta metrik tan kita bergantung kepada beras import. Jadi, bila ada kenaikan pada harga beras dunia atau masalah stok daripada negara lain, kita akan terimpak because kita ada over-reliance pada beras import. 1 juta metrik tan banyak tau. Maksudnya, lagi kita bergantung akan lagi teruk food security crisis pada masa akan datang. Jadi, apa solution? First, Malaysia kena kurangkan kebergantungan kepada stok import. Dan second, fokus kepada production beras tempatan. Akan tetapi, ini tidak dititik beratkan oleh kerajaan sebelum ini. Kalau tak, kenapa kita masih di 65%? Cuma, dekat Selangor, Kerajaan Negeri Selangor telah memulakan jalan penyelesaian dengan model Smart SPB di Sekinchan. Walaupun bukan negeri jelapang padi, tapi efisiensi rate tu sangat tinggi. Production boleh meningkat setinggi 12 metrik tan untuk setiap hektar. Juni dekat negeri lain, 4 hingga 7 je paling tinggi. Bila kita cakap pasal efisiensi sistem, maksudnya kita tengah cakap pasal langkah yang sangat sistematik. Antara yang digunakan adalah internet keberadaan dan juga jentanah transplanter. Fact model Sekinchan ini telah pun dilaksanakan tahun lepas di Kampung Lat 1000 Perlis, yang mana ia berjaya mengeluarkan 10.45 metrik tan. Tapi itu Kerajaan Negeri Selangor. Bagaimana pula dengan Kerajaan Pusat? KPKM sedang melaksanakan Smart SPB ala Sekinchan ini di seluruh negara. Secara purata, pengeluaran padi haruslah dihasilkan antara 7 hingga 10 metrik tan untuk setiap musim. Barulah kita boleh overcome over-reliance pada beras import. Tapi cukup ke dengan Smart SPB? Kita jumpa kat part 2. Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Malaysia untuk lebih serius membangun ketahanan pangan sendiri, alih-alih terus bergantung pada impor dari Indonesia. Sikap Indonesia yang tegas dalam memprioritaskan kebutuhan domestik menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas pangan nasional, sekaligus mengirim pesan bahwa hubungan bilateral harus dibangun dengan saling menghormati. Di sisi lain, momen ini juga menjadi pengingat bagi seluruh bangsa Indonesia untuk terus mendorong kemandirian pangan dan tidak mudah tergoda oleh tekanan pasar global. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menjaga kedaulatan pangan tanpa perlu mengorbankan kepentingan rakyatnya sendiri.